Hai siswa-siswi kelas 11 IPS semuanya. Bertemu lagi di pembelajaran sosiologi. Minggu ini kita masuk ke bab terakhir ya, yaitu bab 5. Kita akan mempelajari integrasi dan reintegrasi sosial. Siapkan buku textbook kalian halaman 167. Selamat belajar. Integrasi sosial di Indonesia masih sering disamakan dengan istilah pembauran atau asimilasi. Sebelum memahami integrasi sosial, kita bahas pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti bahwa menyeluruh atau keseluruhan. Atau bisa juga disebut dengan pembauran atau kesempurnaan. Sedangkan sosial berarti orang banyak atau kebersamaan. Dengan demikian, integrasi sosial adalah proses penyatuan dua belah pihak yang berbeda. Disintegrasi sosial adalah proses pemisahan atau perpecahan dari suatu kelompok. Istilah yang terakhir, reintegrasi sosial adalah proses bersatunya kembali pihak-pihak yang pernah berkonflik. Tahapan integrasi. Yang pertama adalah akomodasi. Akomodasi yaitu adanya proses untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang terjadi. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar pribadi atau antar kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Yang ketiga adalah koordinasi. Koordinasi yaitu adanya hubungan dengan cara mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental untuk kepentingan bersama. Yang terakhir adalah asimilasi dan akulturasi, yaitu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada dalam individu yang ada pada masyarakat. Bentuk integrasi ada dua. Yang pertama, integrasi tinggi. Dalam kelompok ini, anggota-anggota kelompok lebih kompak dan solider atau memperlihatkan perasaan sebagai anggota kelompok yang tinggi. Yang kedua, integrasi rendah. Dalam kelompok ini, anggota-anggotanya cenderung individualistis dan tidak kompak. Itu bisa dilihat di Eropa, yaitu pada kalangan Yahudi yang angka bunuh dirinya sangat tinggi. Faktor pendorong integrasi. Yang pertama, adanya kesepakatan tentang seperangkat nilai bersama. Yang kedua, adanya interaksi yang terjadi antara dua pihak. Yang ketiga, adanya proses timbal balik yang menerima dan mengakui adanya nilai bersama. Faktor yang mempengaruhi kecepatan integrasi sosial. Integrasi dapat berjalan dengan baik jika faktor pendukung yang lain dapat terjadi dengan baik. Hal itu tergantung pada faktor-faktor berikut ini. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Homogenitas kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, maka akan mempermudah terjadinya integrasi sosial. Artinya, semakin homogen atau semakin sama ciri-ciri dari satu kelompok masyarakat, maka integrasi sosial akan mudah terjadi pada kelompok tersebut. Sebaliknya, semakin heterogen, semakin berbeda, maka integrasi sosial juga sulit tercapai pada kelompok tersebut. Yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Hal ini terkait juga dengan tingkat kemajemukan anggotanya. Semakin kecil jumlah kelompok, maka kemajemukan akan rendah, dan begitu juga sebaliknya. Semakin besar jumlah kelompok, biasanya juga ditandai dengan kemajemukan yang tinggi. Kondisi kelompok yang kecil akan mempermudah proses terjadinya integrasi sosial.
Yang ketiga adalah mobilitas geografis. Perpindahan tempat tinggal dari suatu tempat tinggal ke tempat tinggal lain merupakan mobilitas secara fisik atau geografis. Semakin sering anggota kelompok berpindah dari satu tempat ke tempat lain, akan semakin sulit pula menciptakan integrasi sosial. Hal tersebut dapat diatasi jika setiap orang mampu dengan cepat dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap keadaan sosial yang baru. Faktor yang terakhir adalah efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi yang berlangsung, maka semakin cepat integrasi terwujud. Efektivitas komunikasi berhubungan dengan keakuratan kita dalam menanggapi suatu pesan yang muncul. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan kebudayaan yang sangat dan terkenal di mata dunia. Disorganisasi sosial atau disintegrasi. Kehidupan dalam sebuah kota merupakan suatu kehidupan yang tersusun dari organisasi sendiri. Maka sering sekali muncul atau didapati ketidakserasian atau disebut juga dengan disorganisasi sosial. Maka pengertian dari disorganisasi sosial adalah suatu keadaan di mana tidak sempurnanya fungsi dari satu kesatuan dalam masyarakat. Nah, demikian video pembelajaran untuk pertemuan minggu pertama hari ini. Semoga apa yang Miss Udi sampaikan bisa membantu kalian memahami pelajaran bab ini. Terima kasih, sampai jumpa.